Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam anak-anak sekalian. Kembali Bapak akan menyapa kalian dalam pembelajaran fisika untuk SMK. Kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dan ini sudah masuk di bab 2 ya. Materi bab 2 itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang teori kinetik gas dan yang kedua adalah termodinamika. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan mengenal atau membahas tentang teori kinetik gas. Ya, teori kinetik gas. Nah, apa itu teori kinetik gas? Itu membahas tentang energi atau hal-hal yang berkaitan ketika gas itu bergerak dan kenapa gas itu bisa bergerak. Ya, apa yang bisa mempengaruhi sehingga gerakan gas itu semakin cepat seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa kita tahu bahwa zat gas dan zat padat itu berbeda ya. Kalau dari susunan partikelnya, zat padat itu cenderung rapat. Kemudian kalau gas itu dia jarang, karena jarang antar ruang partikel jarang, sehingga kemudian partikel itu bebas bergerak. Nah, di gas sendiri ada dimaksud dengan gas ideal. Ya, apa itu gas ideal? Itu gas yang memiliki sifat-sifat. Nah, ada beberapa sifat gas ideal yang anak harus tahu. Yang pertama adalah gas itu terdiri atas partikel-partikel atau atom-atom yang jumlahnya banyak. Ya, jadi banyak sekali partikel-partikel atau atom-atomnya. Kemudian sehingga antar partikelnya tidak terjadi gaya tarik menarik. Jadi tidak ada pengaruh sesama partikel. Tidak ada gaya tarik menariknya antar sesama partikel. Yang kedua, partikel-partikel gas bergerak dalam lintasan lurus dengan kelajuan tetap dan arahnya acak atau sembarang. Jadi partikel-partikel tersebut bergerak lurus ya dengan kecepatan tetap. Jadi dia tidak membelok atau bagaimana dan arahnya itu acak. Kemudian ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruangan atau wadah ditempatinya. Jadi partikel gas tersebut atau gas tersebut itu berada dalam ruangan yang sangat besar. Kemudian setiap tumbukan yang terjadi antara partikel gas maupun antara partikel dengan wadahnya merupakan tumbukan lenting sempurna sehingga tidak ada energi yang hilang. Jadi ketika partikel tersebut bergerak dengan kelajuan yang tetap, kemudian terjadi tumbukan, maka tumbukan itu merupakan tumbukan lenting sempurna. Ya, lenting sempurna. Jadi hanya tumbukan saja dan tidak ada terjadi pengurangan energi. Ya. Kemudian partikel gas terdistribusi merata dalam seluruh ruangan. Kemudian semua partikel gas berlaku hukum-hukum Newton tentang gerak. Nah, ketika kemudian partikel-partikel gas tersebut bergerak, itu akan menimbulkan tekanan. Ya. Jadi ketika partikel-partikel gas itu bergerak dan bertumbukan dengan ini ruangan, maka itu akan menimbulkan tekanan. Ya, di sini katakan bahwa apabila suatu gas ideal berada dalam suatu ruangan tertutup, maka gas tersebut akan melakukan tekanan pada dinding ruangan karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Nah, jadi itu akan memunculkan yang namanya tekanan gas ideal. Ya, tekanan gas ideal. Nah, rumusnya tekanan gas ideal itu adalah P sama dengan 1/3 dari NV pangkat 2 per V. Nah, P ini apa? P ini adalah tekanan gas, kemudian N itu adalah jumlah partikel zat, kemudian M ini adalah massa, ya. M ini adalah massa sebuah partikel gas atau kilogram. Kemudian V yang kecil ini ya, V adalah kecepatan partikel gas atau meter per sekon, dan V besar itu adalah volume gas satunya meter kubik.
Tekanan gas sendiri satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Nah, ada beberapa persamaan gas ideal yang anak-anak harus tahu. Ini nih, persamaan gas ideal. Ini harus diingat ini ya. Menurut hukum Biologi-Lusak, ya, hubungan antara tekanan, volume, dan suhu mutlak dalam suatu gas ideal dapat dinyatakan sebagai berikut. P kali V per T sama dengan konstan atau sebuah nilai tetapan. P kali V per T sama dengan K. Ya, P kali V per T sama dengan K. Ini konstan. Nah, jika jumlah partikel adalah N, maka P kali V per T sama dengan N kali K atau P kali V sama dengan N kT. Nah, ini rumusnya. P kali V sama dengan NKT atau bisa juga jadi P kali V kali NRT. Nah, P tadi inilah tekanan gas. Sudah dijelaskan dari sini. Ya. P ini adalah tekanan gas. V besar ini adalah volume gas. N ini apa? N ini adalah jumlah partikel. Ya, jumlah partikel berapa banyak partikel. K ini sebuah nilai tetapan, ya, nilai tetapan. Kemudian T itu adalah suhu mutlak. Ya, tetapan Boltzmann kalau tidak salah ini ya. Kemudian ini R itu adalah tetapan gas 8,314 Joule per mol Kelvin dan T adalah suhu mutlak. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan gas ideal, ya. Disebut juga dengan hukum Boyle-Gay-Lussac. Hubungan antara jumlah mol dan massa total dan jumlah partikel. Nah, misalkan total massa total gas adalah M dan jumlah partikel gas N, maka jumlah molnya adalah jumlah mol sama dengan M per M. Ya, massa total gas per jumlah partikel gas. Atau N sama dengan N per N0. Ya, jumlah partikel per bilangan Avogadro. Nah, di mana M inilah massa total gas, satuannya kilogram. M adalah massa relatif, satuannya M. Dan N0 adalah bilangan Avogadro. Nilainya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Ini aku sudah pelajari di pelajaran kimia ya. Sudah pelajari pelajaran kimia. Kemudian kita masuk ke tekanan energi kinetik. Ya, ketika kemudian ada tekanan, ketika partikel bergerak ada energi kinetiknya dan menimbulkan tekanan, bagaimana hubungannya? Itu dirumuskan hubungan antara tekanan energi kinetik itu P sama dengan 2/3 energi kinetik rata-rata kali N per V. Ya, 2/3 energi kinetik rata-rata dikali N per V, di mana EK adalah energi kinetik rata-rata. Nanti kita cari ya, bagaimana rumusnya energi kinetik rata-rata ini. Nah, berikutnya, ya ini adalah suhu dan energi kinetik rata-rata. Apabila suatu gas dipanaskan, maka suhu gas tersebut akan meningkat. Kenaikan suhu ini menyebabkan laju partikel-partikel gas bertambah, sehingga energi kinetik rata-rata partikel gas juga bertambah. Jadi kalau misalnya suhu dari gas tersebut dinaikkan, nah pasti partikel-partikelnya akan bertambah. Partikel-partikel lajunya ya, laju partikel gas itu pasti akan semakin besar. Kenapa? Nah, karena itu ada yang namanya partikel gas itu mengalami kenaikan suhu ya. Karena seperti kita kalau misalnya dalam suatu ruangan tiba-tiba kemudian ruangan itu sebenarnya ber-AC, tapi tiba-tiba kemudian AC-nya dimatikan ya. Kemudian orang di dalam bergerak dalam ruangan tersebut terus bergerak lama-lama kan ruangan tersebut akan menjadi panas, dan semakin panas itu semakin gelisah. Nah, kita semakin gelisah. Nah, seperti inilah yang terjadi pada partikel gas ketika kemudian ditambahkan suhunya, maka dia akan semakin dalam tanda kutip gelisah ya, sehingga dia semakin kencang atau semakin besar kecepatan geraknya. Nah, besar energi kinetik rata-rata ini ketika terjadi kenaikan suhu itu dirumuskan EK sama dengan 3/2 kT. 3/2 kT. Nah, tadi Bapak menjelaskan apa itu K. K itulah tetapan Boltzmann atau tetapan Stefan Boltzmann, di mana K itu adalah
1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, persamaan ini tidak berlaku untuk hanya gas monoatomik, tetapi juga berlaku, persamaan ini berlaku untuk gas monoatomik, tapi tidak berlaku untuk gas diatomik dan poliatomik. Nah, contoh soal ini ya, kita lihat. Tentukan energi rata-rata partikel gas yang memiliki suhu 57 derajat Celcius. Nah, anak-anakku sekalian perlu perhatikan bahwa ketika kita menjumpai T seperti ini, ya ini adalah suhu mutlak. Maka Celciusnya ini harus kita ubah menjadi Kelvin. Kita sudah pelajari di bab 1. Ingat ya, sudah dipelajari di bab 1 pertemuan pertama, mengubah suhu Celcius menjadi Kelvin. Itu ditambahkan 273. Makanya kemudian di contoh soal di bagian diketahui, ya, di bagian diketahui sini nilai 57 derajat Celcius itu berubah menjadi ya Kelvin. Nah, diketahui T sama dengan 57 derajat Celcius atau 57 tambah 273 hasilnya 330 Kelvin. Ini yang dipakai. Ya. Kemudian nilai tetap Boltzmann-nya K adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23. Ini sudah nilai ketetapan 1,38 kali 10 pangkat min 23. Ditanyakan EK. Nah, oke, kita selesaikan. Rumusnya EK sama dengan 3/2 KT. 3/2 KT. Ini rumusnya. Dari mana diambil? Dari sini. Ya. Rumus energi kinetik rata-rata. Kemudian kita masukkan nilainya. 3/2 nilai K itu adalah dari yang diketahui. Apa yang diketahui nilai K? Di bagian ketahui ya, ini K 1,38 kali 10 pangkat min 3. Maka dikasih masuk di sini 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali T. T-nya berapa? 330 Kelvin. Ditulis 330 Kelvin. Setelah ini bagaimana cara mengalikannya? Ya, kita tutup dulu bagian ini. Ya, jadi ini Jadi bagian 10 pangkat min 23 ini kita tutup dulu, kita sembunyikan dulu. Jadi yang nampak adalah 3/2 kali 1,38 kali 330. Nah, kita perkalikan 3/2 kali 1,38 kali 330. Nah, coba kita perkalikan ya. Saya bolehlah menggunakan kalkulator. Nah, Bapak akan menggunakan kalkulator. Ini. Jadi 3 kali ya 1,38 kali 330. Setelah itu hasilnya adalah 1366,2. 1366,2 per 2 ya. Per 2. Nah, jadi ini kan ada bagi duanya tadi. Bapak belum bagi 2 tadi ya. Nah, kali di atas 10 pangkat yang kita sembunyikan tadi min 23. Ini Bapak sembunyikan tadi kali 10 pangkat min 23. Oke. Nah, sekarang kita bagi 2. Berapa hasilnya? 1366,2 dibagi 2. Ya, 683,1. Ya. Nah, jadi hasilnya itu adalah 683,1 kali 10 pangkat min 23 Joule. Nah, kalau sudah seperti ini, jawaban anakku sudah benar. Ya, jawaban anakku sudah benar. Kalau 683 kali 10 pangkat min 23 Joule. Nah, Pak, kok bisa di jawaban di soal ini menjadi 6,83 kali 10 pangkat min 21? Perhatikan. 6,8. Mohon maaf ya. Ini saya hapus dulu. Ya, kenapa bisa menjadi jawaban 683,1 kali 10 pangkat
min 23. Nah, itu di jawaban di buku itu adalah 6,83 kali 10 pangkat min 21 Joule. Nah, kalau anak-anakku sudah menulis seperti ini sudah benar ya. 683 kali 10 pangkat min 23 itu sudah benar. Nah, perlu anak-anakku ketahui pelajaran di semester 1 ada namanya notasi ilmiah. Model notasi ilmiah itu adalah bilangan ya dengan model seperti ini. A, sekian-sekian kali 10 pangkat sekian-sekian. Nah, A, jadi A ini nilai A ini adalah nilai dari 1 sampai 9. Ya, nilai 1 sampai 9. Jadi hanya bilangan tunggal di depan ini. Tidak boleh puluhan, tidak boleh ratusan. Ya, dia bilangan tunggal. Ya. Nah, 683 ini adalah ratusan. 683 ya. 1 ini adalah ratusan, 600. Maka kita mengubah sehingga hanya tertulis 6,83. Jadi kita mau jadikan 6,83. Bagaimana caranya? Memindahkan tanda koma ke kiri. Jadi komanya ini pindah ke kiri menjadi 6,81. Nah, berapa angka yang dia lewati? Tadi min 23 ya. Berapa angka dia lewati? Dia melewati angka 3, melewati angka 8. Bergerak ke kiri. Jadi bergerak ke kiri komanya melewati 2 angka. Kalau koma bergerak ke kiri, maka nilai pangkat 10 pangkat min 23 ini ditambah. Ya, min 23 ini ditambah. Tambah berapa? Ditambahkan berapa jumlah angka yang dia lewati. Jadi, tambah 2. Nah, sehingga hasilnya menjadi 6,83 kali 10 pangkat min 23 tambah 2. Mohon maaf. Min 23 tambah 2 berhasilnya adalah ya min 21. Ya, min 21. Jadi 6,83 kali 10 pangkat min 21. Jadi saya ulangi kembali. Ya. Saya ulangi kembali. Saya hapus ulang ya supaya ini betul-betul dipahami ya. Ya. Jadi bentuk notasi ilmiah ya, bentuk notasi ilmiah itulah A, sekian-sekian kali 10 pangkat sekian-sekian. Nah, nilai A ini adalah hanya boleh angka 1 sampai dengan 9. Nah, di soal yang kita dapatkan 683,1 kali 10 pangkat min 23 Joule. 683,1 kali 10 pangkat min 23 Joule. Nah, anak-anakku perhatikan, kalau mendapatkan jawaban seperti ini boleh, ini sudah benar. Tapi kalau kita mengubah konotasi ilmiah dengan model hanya satu angka di depan koma, ini komanya, satu angka di depan koma. Berarti ini harus menjadi berapa? 6, susunan harus tetap ya. 6, 8, 3, 1. Komanya pindah. Ya, komanya harus ada di sini. Nah, berarti komanya bergeser ke kiri. Nah, melewati 2 angka. Nah, kali 10 pangkat min 23. Kalau koma bergeser ke kiri, maka pangkat ini ditambah. Tambah berapa? Tergantung jumlah banyaknya angka yang dilewati oleh tanda koma. Yang dilewati tanda koma berapa angka? Ada angka 3, ada angka 8. Berapa angka semua itu? Ada 2. Nah, sehingga hasilnya menjadi 6,831
kali 10 pangkat min 23 tambah 2 adalah min 21. Utangnya 23, dia baru bayar 2. Nah, masih ada utangnya 20 min 21. Ya, nah, begitu ya. Joule. Nah, makanya kemudian jawaban di sini adalah 6,83 kali 10 pangkat min 21. Sini angka satunya dihapus ya. Ya, jadi hanya menyisakan 2 angka di belakang koma. Berikutnya energi dalam. Ya, mudah-mudahan aku memahami. Kalau tidak, silakan ditanyakan saja ya. Energi dalam satu gas didefinisikan sebagai jumlah dari kinetik seluruh partikel gas dalam wadah tertutup. Nah, bila terdapat N buah partikel gas dalam wadah tertutup, maka energi gas dalam gas U merupakan hasil kali N dengan EK. Ya, U sama dengan N kali EK. Ini untuk mencari energi dalam gas. Nah, ada tugas mandiri, anak-anakku silakan kerjakan. Tuliskan sifat-sifat gas ideal. Nah, tadi saya sudah Bapak jelaskan. Ini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anak-anakku tuliskan di sini. Ada 6 sifat gas ideal. Ini semua. Berikutnya ini. Tentukan energi kinetik rata-rata translasi molekul gas pada suhu 67 derajat Celcius. Nah, berarti coba anak-anakku perhatikan. Ya. Berarti bagian sini ada yang diketahui 67. Sininya 67 derajat Celcius atau 667 derajat Celcius tambah 273 hasilnya berapa? Silakan diisi di sini. Nah, nilai tetap Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat min 23. Min 23. Oke, nilai setapan Boltzmann ya, ini 1,38 kali 10 pangkat min 23. Nah, kemudian masuk ke rumus, EK sama dengan 3/2 KT. 3/2 KT. Nah, nilai K-nya itu mana? Nilai K-nya tidak ambil dari sini ya. Jadi yang nilai K, perhatikan, baik-baik ini ya, jangan salah masukkan nilai. Ya, ini nilai K ditulis di sini. Nah, kemudian nilai suhu mutlak yang kita temukan di sini, yang ini, itu ditulis di sini. Ya. Setelah itu, ya, anak-anakku perkalikan. Cara mengalikannya apa? Sembunyikan dulu ini. Sembunyikan. Kalikan dulu ini 3/2, 3 dibagi 2, kali dengan nilai yang ada di sini 1,38 kali dengan suhu mutlak yang Anda temukan di sini ya. 3/2 kali ini kali dengan suhu mutlak yang Anda temukan. Hasilnya berapa? Tulis di sini baru kali 10 pangkat min 23. Kalau anak-anak mau tulis dalam bentuk notasi ilmiah boleh ya, tinggal pindahkan saja komanya ke kiri. Berapa kali 10 pangkat berapa joule, ya, minus berapa ya, tuh, silakan dikerjakan ya. Jadi kalau anak-anak ingin bentuk notasi ilmiah, sekian koma sekian kali 10 pangkat min 23 atau min berapa joule, seperti itu. Tapi kalau anakku sudah sampai menjawab di sini saja, ini sudah benar ya. Kalau pangkatnya masih min 23 juga sudah Bapak anggap benar. Baik, demikian mungkin ya penjelasan Bapak terkait dengan materi pertemuan ketiga tentang gas ideal ya, tentang gas ideal. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.